Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita semua memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa memperoleh perlindungan Allah hingga masa itu tiba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul mewujudkan masa depan yang cerah dengan cara mencegah pernikahan dini. Saya ingin berbicara tentang masalah yang mendesak dan mengkhawatirkan, yaitu pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan anak-anak yang dinikahkan pada usia yang terlalu muda. Di tengah-tengah budaya kita masih terdapat kecenderungan untuk menikahkan anak-anaknya pada usia yang terlalu muda. Namun, saat kita melangkah maju sebagai masyarakat, penting untuk menyadari dampak buruk dari pernikahan dini dan bersatu untuk mencegahnya. Ini merupakan bukti pernikahan dini yang saya peroleh dari Kompas.com. Kompas.com menyatakan perkawinan anak masih marak terjadi hingga sekarang. Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2021 ada 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Walaupun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020, yaitu 64.211 kasus. Namun, angka ini masih sangat tinggi dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 23.129 pernikahan anak. Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Perihal dispensasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 pada tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tentunya saya mempunyai argumen tentang pernikahan dini ini. Pertama, yaitu pendidikan sebagai fondasi. Anak-anak dan remaja harus memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan mereka tanpa terbebani oleh tanggung jawab pernikahan. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang sukses dan mandiri. Pernikahan dini seringkali menghentikan jalur pendidikan, mengurangi peluang mereka untuk meraih potensi penuh mereka. Yang kedua ada kesehatan fisik dan mental. Pernikahan pada usia yang terlalu muda seringkali meningkatkan resiko kesehatan fisik dan mental. Tubuh dan pikiran mereka belum sepenuhnya matang untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan pernikahan dan tanggung jawab yang datang bersamanya. Jadi, anak yang dinikahkan pada usia yang masih muda, mereka masih belum siap untuk menghadapi masalah tentang kekeluargaan. Yang ketiga, ada kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kemiskinan dan keterbatasan ekonomi. Anak-anak yang menikah pada usia muda tidak memiliki kesempatan untuk membangun karir atau mencari pekerjaan yang layak, yang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkungan kemiskinan. Jika anak dinikahkan pada usia yang terlalu muda, maka mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang setara dengan orang yang sudah layak memiliki pekerjaan. Karena itu, marilah kita mencegah untuk menikahkan anak pada usia muda. Menikahkan anak pada usia muda akan menyebabkan fisik dan mental mereka rusak dan akan mengalami kemiskinan pada perekonomian karena mereka masih tidak bisa menghadapi masalah yang datang pada perumah tanggaan. Setelah saya menyampaikan tentang
argumen tadi, saya juga mempunyai solusi untuk mencegah pernikahan dini. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini ini melalui pendidikan dan kampanye penyuluhan di masyarakat. Orang tua, guru, tokoh masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan informasi yang akurat dan menghilangkan stigma terhadap pernikahan pada usia yang lebih tua. Yang kedua yaitu dukungan komunitas. Masyarakat harus memberikan dukungan kepada anak-anak dan remaja untuk mengejar pendidikan mereka dan meraih impian mereka tanpa tekanan untuk menikah. Program-program bantuan dan mentorship dapat membantu mereka meraih kesuksesan tanpa terjebak dalam pernikahan. Jadi, kita harus mengusahakan agar orang tua tidak menikahkan anaknya pada usia yang terlalu muda. Dan juga yang ketiga, ada juga pembaharuan hukum. Diperlukan perubahan kebijakan dan hukum untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini ini. Undang-undang harus diperkuat untuk menetapkan usia minimum yang lebih tinggi untuk pernikahan dan memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak agar mereka dapat berkembang dengan baik. Pernikahan dini atau pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut standar hukum atau sosial memiliki sejumlah dampak yang signifikan. Kesimpulan untuk tentang pernikahan dini mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan. Pernikahan dini seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak khususnya perempuan. Mereka berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi dan kehamilan dan persalinan karena tubuh yang belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua adalah pendidikan. Pernikahan dini biasanya mengakhiri atau sangat menghambat pendidikan anak-anak, terutama pada anak perempuan. Anak yang menikah pada usia dini seringkali berhenti sekolah, yang mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan pekerjaan yang layak di masa depan. Yang ketiga, ada kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi menurut saya yang tadi. Jadi, kemiskinan dan kesejahteraan ekonomi ini, pernikahan dini berkontribusi pada kemiskinan. Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat sulit bagi pasangan yang menikah pada usia dini untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga mereka cenderung tetap berada dalam kemiskinan. Yang keempat, ada kekerasan dan ketidaksetaraan gender. Pernikahan dini seringkali terjadi dalam konteks ketidaksetaraan gender dan dapat menyebabkan atau memperparah kekerasan dalam rumah tangga. Anak perempuan yang menikah pada usia dini, seringkali memiliki posisi tawar yang lemah dalam keluarga mereka. Yang kelima, ada kebijakan dan perlindungan hukum. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang atau membatasi pernikahan dini. Tetapi, penegakan hukum seringkali lemah. Kebijakan yang lebih ketat dan implementasi yang efektif diperlukan untuk mengurangi kejadian pernikahan dini. Yang keenam ada pengaruh sosial dan budaya. Norma dan tradisi budaya memainkan peran besar dalam mempertahankan praktik pernikahan dini. Mencegah pernikahan dini adalah tugas bersama-sama kita sebagai masyarakat yang peduli terhadap
masa depan generasi mendatang. Dengan meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan, dan melakukan perubahan kebijakan yang diperlukan, kita dapat membantu anak-anak dan remaja mencapai potensi penuh mereka dan mewujudkan masa depan yang cerah tanpa terbebani oleh pernikahan dini. Sekian pidato dari saya mohon maaf bila ada salah kata dan sikap saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.